dengan bersumpah janji di atas Alkitab dan dengan nama ikatan dan dengan nama atas nama Tuhan, kita mendengar bersama bahwa mereka kepengurusan siap untuk memimpin di masa yang akan datang, terlebih dalam ikatan kita, dalam ikatan keluarga Hikmapal. Untuk itu kita aplaus kembali. Berita acara serah terima jabatan pengurus Ikatan Mahasiswa Papua Lampung Hikmapal periode 2020-2021 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020 bertempat di Batu Mandi, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Telah dilakukan serah terima jabatan dan pelantikan pengurus, diantaranya nama Memoria Y. Rumbobiar, Fakultas Teknik Jurusan Fakultas Teknik Jurusan Teknik Perkapalan. NPM 17060111. Jabatan Ketua Umum Hikmapal periode 2019-2020. Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Stephen Eduardus Salasiwa, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum. NPM 18-1201-1328. Jabatan Ketua Umum Hikmapal periode 2020-2021. Selanjutnya sebut pihak kedua. Pihak kedua telah ditandatangani sebagai Ketua Umum Hikmapal periode 2020-2021 oleh pihak Ikatan Keluarga Besar Papua. Dalam hal ini oleh Ketua Kompas, sekaligus sebagai Ketua Kompas atau perwakilan. Oleh yang diwakili Kompas kepada saudara Melik PK untuk ditandatangani. Minta maaf, kami ulangi. Pihak kedua telah dilantik sebagai Ketua Umum Hikmapal periode 2020-2021 oleh pihak Ikatan Keluarga Besar Papua, dalam hal ini Ketua Kompas sekaligus sebagai saksi satu senior alumni dan sebagai saksi kedua serta orang tua wali sebagai saksi ketiga dan saksi ketiga. Untuk itu pihak pertama kepada Memoria Y. Rumbobiar untuk ditandatangani. Pihak kedua yaitu Ketua Umum periode 2020-2021 kepada saudara Stephen untuk ditandatangani. Telah ditandatangani. Telah ditandatangani. Saksi kedua, senior atau alumni Hikmapal kepada KKL Brakambu dipersilakan. Telah ditandatangani. Saksi ketiga, orang tua wali pada Abang Isaskar Bisibin dipersilakan.
telah ditandatangani. Surat keputusan nomor 003 SK Super IKT Super Pelantikan tahun 2020 tentang pengesahan dan pelantikan pengurus Ikatan Mahasiswa Papua Lampung tahun 2020-2021. Menimbang: 1. Ikatan Mahasiswa Papua ini harus tetap tumbuh dan berkembang. Yang kedua, demi kinerja ikatan, anggota atau keluarga ikatan perlu mengangkat atau melaksanakan rapat rekreasi badan pengurus sebagai penggerak ikatan dalam menjalankan kegiatan atau program kerja secara terorganisir. Mengingat pedoman antara lain, yang pertama, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Alkitab dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Beragama. D. Sehat jasmani. E. Tanggung jawab. F. Demokrasi dan musyawarah. Memperhatikan status Ikmapal. Yang kedua, hasil rapat umum Ikatan tanggal 11 Oktober 2020 menetapkan Stephen Eduardus Salasiwa sebagai Ketua Umum terpilih Ikatan Mahasiswa Papua Lampung periode 2020-2021. Kedua, nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sah sebagai pengurus ikatan. Yang ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan peninjau kembali. Ketua Umum Ikmapal periode 2019-2020. Ketua Umum Ikmapal 2019-2020 Memoria Ye Rumabar telah ditandatangani. Pembina atau orang tua wali dalam hal ini Kakak Isaskar Bisibin untuk maju dan tanda tangan. Pembina atau orang tua wali dalam hal ini Awang Isaskar Bisibin telah ditandatangani. Untuk itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Papua baru tahun 2020-2021 Stephen E. Salasiwa, saya dipersilakan maju. Sekretaris Julian Basten Rumbobiar. Bendahara Julvina Wasti Indiwek.
Berikut departemen. Departemen Koordinator Departemen Kerohanian Christine MWA. Departemen yang kedua, Departemen Olahraga dan C. Umpes. Departemen Kesekretariatan. Departemen Media dan Informasi, Baltasar Tuo. Departemen Pendidikan dan Kemanusiaan, Roince Wandikbo. Untuk menyampaikan sumpah janji di atas Alkitab atau Al-Quran, karena teksnya kita belum siap, menyampaikan secara spontanitas. Begitu, saya persilakan Adik Ketua Stephen Dor Salasiwa untuk akan sumpah janji. Bertanggung jawab, kalian adalah kepala, kalian adalah bapak rumah tangga bagi kami. Bapak keluarga besar, bapak kepala keluarga di rumah kami. Ketika bapak rumah tangga itu dia mengalami, berarti semuanya nih janda. Kalau tidak bapak keluarga, itu contohnya. Jadi ketika kami ini ada, pasti ada bapak. Suatu ketika kalau orang beri kesempatan di tempat lain, tidak ada orang lain yang mereka akan tanyakan selain bapak. Gimana bapak? Gimana bapak? Kalau kita bilang bapak tidak tahu, bapak sakit atau bagaimana. Jadi yang dicari adalah bapak. Tanggung jawab itu harus dilakukan. Telah berjanji di atas Alkitab, harus semangat untuk memimpin bersama ini. Acara berikut makan bersama, tapi makan bersamanya itu tidak makan sendiri-sendiri. Tahu toh? Kemarin makan apa? Nasi. Makan nasi toh? Nasi komando toh? Ya, nanti kita makan komando sama. Fidelis M. Safelisa, yang terhormat kepada Magrita Sado, yang terhormat kepada Musa Pombos. Terutama kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur atas rahmat Tuhan, atas bimbingan karunia Tuhan. Kita telah dilantik dan telah serah terima jabatan. Ini adalah suatu proses yang besar atas perjuangan para keluarga besar Hikmapal, yang mana di saat ini pada tanggal 1 November 2020 kami disahkan. Justru itu saya berharap Hikmapal kini bukan
punya pribadi kita masing-masing. Ikmapal ini adalah keluarga besar. Ikmapal adalah milik kita bersama. Ikmapal adalah di mana kita bisa belajar untuk membentuk karakter jati diri kita, untuk menjadi orang-orang pemimpin di bangsa Papua, terkhususnya Indonesia. Bersama Ikmapal, Bandar Lampung akan melihat bahwa anak-anak Papua kreatif, sangat kreatif. Bersama Ikmapal, kita dapat merangkum seluruh keluarga besar Ikmapal yang ada di kota Bandar Lampung. Bersama Ikmapal, kita dapat bekerja sama dengan organisasi internal eksternal. Bersama Ikmapal, kita dapat bersosialisasi dengan keluarga kita di Sumatera, baik pun di Jawa, di mana saja mereka berada. Kami sangat berterima kasih sebesar-besar kepada semua panitia dan kepada seluruh senioritas dan kepada seluruh keluarga besar Ikmapal yang telah berpartisipasi dan telah mengambil bagian, terkhususnya di acara pelantikan dan acara penyambutan mahasiswa baru Ikmapal 2020. Dengan penyambutan saya sangat berterima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ikmapal Maju berbuah dan berdampak. Ikmapal Maju berbuah dan berdampak. Terima kasih. Khusus butuh hati orang-orang benar, bukan butuh harta, bukan butuh kekayaan, tapi hati. Jangan bilang saya hebat, saya kuat. Ataukah saat ini saudara-saudara yang hadir di sini, hati saudara jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara yang hadir di saat ini, walaupun kita sudah dikatakan identitas orang Kristen, itu tradisi, itu peraturan belaka saja itu. Tetapi Yesus bukan memerlukan ini, tetapi Yesus butuhkan setiap hati dari kita masing-masing, bukan dari keluarga, bukan dari teman, tetapi kembali kehidupan pribadi kita masing-masing. Siapa yang menerima Yesus dengan hati, siapa yang mau ikut Yesus dengan hati, dialah yang menjadi pemenang dalam kerajaan surga. Biarlah firman ini mengubah kehidupan kita. Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, bukan kita saja yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi melainkan dia sendiri, Yesus Kristus. Tetapi melainkan kita sendiri yang mendapat kerajaan surga, yaitu perbuatan baik sesuai kebenaran firman. Yang itu tadi, hati dulu, hati orang benar, hati orang percaya. Perbuatan kita benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Bukan saya katakan kita harus berbuat baik, harus berbuat yang lebih hebat, tapi ini Tuhan yang katakan, Tuhan sendiri katakan sesuai kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15 katakan bahwa tapi kuduskanlah Kristus di dalam hati sebagai Tuhan. Hari ini firman Tuhan mau katakan, kuduskan Kristus dalam hati kita orang percaya. Jadikan Kristus sebagai inspirasi kita. Jadikan Kristus sebagai inspirasi kita. Jangan jadikan pacar kita pertama, jangan jadikan sahabat kita pertama. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan hati kita. Itulah yang disebut kuduskan hati, kuduskan Kristus dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Baca firman, renungkan firman Tuhan siang dan malam, berdoa, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk sesama kita.
Walaupun keluarga kita jauh, tetap itulah peranan kita. Kita bagaimana kita jadikan Kristus, kuduskan hati kita. Kita mau peduli kepada orang tua untuk berdoa, kepada sesama kita untuk berdoa. Jadikan Yesus sebagai inspirasi. Kebanyakan kita manusia khususnya, pribadi kita masing-masing, mau disukai orang, kita secara kemanusiaan pengen disukai orang. Kalau kita lihat sekarang, kalau kalau di media-media sosial ya, kadang-kadang dia upload barang yang mewah atau segala yang spesial lah bagi dia. Dia mau orang sukai dia terus, sukai biar kasih love itu sekitar 200 lah, 400 atau ribuan. Itu sifat manusia itu. Dia mau disukai orang. Itu manusia. Nah, ketika kita sudah gitu, kadang-kadang rasa ya tidak enak kan kalau orang tidak suka. Rasa tidak enak kan? Pastilah kita emosi. Tapi kembali lagi bahwa walaupun saudara sendiri, walaupun saudara rasa biasa-biasa saja, tetapi diri kalian sangat luar biasa dalam Tuhan. Yesus sangat luar biasa dalam hidup kalian. Biarlah firman ini selalu mengubah kehidupan kita. Yang pertama dari saya bilang, Tuhan butuh hati, bukan butuh kehebatan kita. Kolose 2 ayat 6 katakan, bisa saudara Riwan baca. Kolose 2 ayat 6. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itulah keinginan Tuhan, biar kita bagaimana jadi orang-orang yang punya masa depan yang baik. Kalau kita sudah sampai di sini dengan tekad, kita akan pulang dengan berhasil. Kalau tidak berhasil jangan pulang, kata saya. Biarlah inilah sharing saya percaya bahwa bukan saya yang menyampaikan ini, tapi Tuhan yang mengubah kita. Saya tidak bisa mengubahkan setiap hati kita yang luka sakit, tetapi Yesuslah. Itulah dia ketuhanan. Jadi kalau ketuhanan yang tadi saya bilang dari hati dulu. Kalau tidak ada hati sudah otomatis mati. Jadi dia tidak memerlukan harta kita, dia tidak memerlukan ketampanan kita, dia tidak memerlukan passion kita, dia tidak memerlukan jabatan kita, tetapi dia memerlukan hati. Amin. Amin. Oke. Terima kasih saya berikan kesempatan kepada kakak Budi. Haleluya. Amin. Memuliakan Tuhan dan bermasmur bagi namamu selagi aku ada. Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada.
Tuhan sehingga kegiatan kita dari hari pertama hingga hari ini baru berjalan dengan baik. Dan juga mengucap syukur kita semua yang ada di sini boleh diberikan kesehatan, kekuatan hingga di hari ini, dan Tuhan akan menyertai kita sampai kita kembali lagi ke Bandar Lampung. Dan kita juga mau berdoa untuk acara pelantikan hari ini, dan berdoa untuk pengurus lama dan pengurus yang baru, dan semoga dalam kepengurusan ini biarlah Tuhan Yesus selalu memberikan jalan, memberikan yang terbaik bagi kita semua yang ada di sini. Yang berikut kita juga mau berdoa buat orang tua kita yang ada di Papua, berdoa buat tanah Papua, dan berdoa buat perkuliahan kita juga di sini. Untuk itu doa persembahan sekaligus doa syafaat ini saya berikan kepada saudari Memoria. Fire boy, yes. You